bagusnya nanya ke salah satu dari mereka. Ini adalah piala apa, Mas Dodi? Ini piala Imagine Cup 2009. Oke, yang dimenangkan dalam rangka apa? Atau memenangkan kategori apa? Ini kita memenangkan untuk kategori Windows Mobile Award. Jadi semacam penghargaan khusus untuk solusi yang terkait dengan hardware yang bersifat mobile gitu. Nah tadi Vira menyebut bahwa ini salah satunya juga untuk penyakit menular gitu Iya, ya? ada kaitannya. Penyakitnya apa sih yang bisa dideteksi atau dianalisis? Untuk ini kita spesifik ke malaria. Malaria. Kenapa malaria? Malaria jadi karena ini salah satu untuk di daerah tropis gitu kan, di sepanjang Katulistiwa itu pembunuh nomor 1 gitu untuk penyakit menular gitu kan. Dan apa namanya ini juga termasuk dalam salah satu program 8 Millennium Development Goals-nya PBB gitu. Sehingga karena di kompetisi ini kita disuruh untuk memecahkan masalah-masalah yang sulit di dunia gitu kan. Dan malaria termasuk penyakit yang cukup di daerah tropis gitu kan. Jadi kita mencoba untuk Oke, nanti kita ingin melihat video, boleh nggak di play? Video pada saat sedang pembagian award, silakan di play. Ini nih, tadi kan pemilihannya adalah malaria ya, karena salah satu penyakit mematikan di dunia urutan ketiga ya, setelah AIDS dan TBC. Ini yang dipilih oleh teman-teman memang sengaja penyakit yang mematikan, mengapa tidak AIDS dulu? Atau mengapa tidak TBC dulu? Gitu? Tidak flu babi. Ini lagi ngetrennya flu babi. Karena yang kita sekarang ini pecahkan itu kan 6 bulan yang lalu sebelum flu babi itu lagi. Oke, tetapi kenapa tidak AIDS dan TBC? Mungkin menyelesaikan masalah dari yang kecil dulu baru yang ke besar. Oke. Apa bukan karena takut AIDS begitu menular gitu darahnya kan ini awalnya pengambilan darah dulu ya? Pengambilan darah dulu. Karena AIDS darahnya sangat mungkin menulari dengan mudah gitu. Itu akhirnya dihindari dulu gitu. Itu salah satu faktor ya, karena kami berlatar belakang informatika semua. Oke. Saya ingin seseorang menerangkan cara kerjanya nih. Alat yang ditemukannya ini disembunyikan di belakang tapi menarik sekali bentuknya. Ini alat yang ditemukan ya. Nanti kita bisa lihat videonya lagi belakangan. Di hold dulu karena kami ingin memperlihatkan inilah alat yang ditemukan oleh teman-teman mahasiswa dari ITB. Ketika seseorang demam panas tinggi segala macam yang berada di Papua misalnya untuk mencari dokter jauh berkilo-kilometer atau berhari-hari, akhirnya bisa diambil darahnya, kemudian siapa yang akan menerangkan? Lihat-lihatan. Saya menerangkan. Saya aja yang menerangkan ya. Ini bagaimana nih mahasiswa? Ayo. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh daerah-daerah rural atau daerah-daerah yang remote itu adalah mereka tidak memiliki tenaga ahli dan juga tidak memiliki peralatan yang memadai. Jikapun ada peralatan yang memadai, itu tidak dapat digunakan karena tenaga ahlinya tidak ada. Oleh karena itu kita berusaha untuk merekayasa sebuah mikroskop sehingga bisa menggunakan handphone. Berarti ini pada dasarnya adalah Microsoft tapi dibantu dengan ada handphone. Iya, mikroskop yang dibantu dengan adanya handphone. Tapi sekarang jadi kalau tidak ada handphone berarti tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai. Dan handphonenya juga harus yang berkamera. Handphone yang berkamera. Dimulai dari pengambilan darah, terus kemudian gimana? Pengambilan darah ditaruh di sebuah preparat, lalu akan kita inspeksi di dalam menggunakan mikroskop ini. Di sini ada ditunjukkan di bagian mana mikroskopnya? Di sini ada bagian preparat, lalu ada bagian lensa, dan juga ada penerangan dari lampu LED untuk mengambil cahaya dengan terang yang cukup. Lalu diperbesar sebesar 1000 kali. 1000 kali? 1000 kali perbesaran. Lalu hasilnya bisa dilihat di sebuah handphone. Dan diperlihatkan. Hasilnya diperlihatkan ke kamera. Nah, seperti ini. Ini adalah gambar apa nih? Yang putih merah? Iya, ini adalah gambar sel darah merah yang bisa ditangkap dari preparat yang telah kita sediakan. Dari sejak darah disimpan di preparat sampai dengan muncul hasil seperti itu hanya dalam hitungan berapa? Sampai inspeksi kami juga akan memperlihatkan inspeksi sekitar 10 menit. Sekitar 10 menit. Bisa disiapkan untuk softwarenya. Dibandingkan dengan cara manual ini lebih cepat. Biasanya manual harus ngambil darah, diperiksa laboratorium lagi. Betul. Dan ini lebih cepat. Bisa lebih cepat penanganan. Sudah ditawarkan atau dilirik oleh Departemen Kesehatan? Ada sebuah wacana dan kami menyambut positif karena kami akan terus mengembangkan ini sebagai sebuah riset. Ya, jadi ada suatu wacana positif. Setelah bertemu dengan menteri. Dikembangkan seperti apa lagi sih, bentuknya seperti apa lagi yang akan mungkin dibuat bentuk yang lebih robust, bentuk yang lebih siap untuk diproduksi dan siap untuk dikirimkan, dan juga di bidang perangkat lunaknya kita akan ini saya ingin Mas Simon menerangkan mengenai software yang dari sana ya, berarti dari handphone kemudian dikirim ke software.
Nah, nanti kita bisa melihat di software ini bagaimana analisanya. Ini, kita lihat di layar. Baik, ini peta epidemiologi dari persebaran malaria yang ada. Ini kita ambil sampel datanya di Jawa Barat. Oke, langsung ke hasil itu gimana? Ya. Untuk hasil pencitraan itu kita di sini ada sedikit saya demokan. Di sini kita ada pemrosesan image dari sampel darah yang dikirim ke server. Mungkin bisa jelaskan semua. Mas Simon? Nah, di sini ada sekian sampel darah yang telah diambil dari alat tadi. Kalau kita lihat ini hasil darahnya, ini kalau dilihat itu ada darah-darah yang ada titik hitam di tengah-tengahnya itu. Setelah didiagnosis itu ada kotak-kotak merah itu untuk menandakan bahwa itu sel darah. Lalu setelahnya itu ada kotak hijau itu sel darah yang kemungkinan terkena parasit malaria tersebut. Lalu kalau kita lihat di kotak hijau itu, kita taruh kursor di sana, nanti ada probabilitas kemungkinan persentase si parasit tadi. Oke, ini selain malaria apa lagi yang bisa dideteksi? Penyakit darah yang Penyakit darah yang lain. Pokoknya di bawah mikroskop dengan perbesaran 1000 bisa dengan perbesaran 1000 kali bisa terdeteksi misal parasit lain itu bisa juga. Oke, nah jadi software ini juga membantu melakukan image processing supaya mempermudah ditemukannya parasit. Berarti bisa ada potensi bisa saja nantinya bisa untuk mendeteksi virus-virus yang lain, flu babi yang seperti itu. Ya, betul. Oke, selamat untuk semuanya ya. Ini cukup membanggakan karena lagi-lagi Indonesia bisa menang di dunia internasional. Sudah paten ya? Sedang diurus? Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih sudah datang di Apa Kabar Indonesia. Kami segera undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Oh, terakhir si Dodi ininya pertemuannya.